Halo semua, kembali lagi dengan saya Yola Patirani, CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan untuk tugas aksi nyata modul 3.2 mengenai pemetaan aset yang ada di sekolah. Di mana pemetaan aset yang diangkat dalam penjelasan kali ini yaitu ada 7, yaitu aset modal manusia, aset atau modal fisik, aset atau modal sosial, aset atau modal lingkungan, aset atau modal budaya dan agama, aset atau modal politik, dan aset atau modal finansial. SMA Katolik Aquino Amurang adalah salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan lokasinya yang strategis, di sekolah ini memiliki beberapa aset yang sangat mendukung kegiatan pembelajaran. Aset yang pertama yaitu aset manusia. Aset manusia yang pertama yaitu guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan di sekolah ini berjumlah 25 orang untuk yang terdata sampai saat ini. Di dalamnya ada 8 guru dan tenaga kependidikan ASN dan sisanya adalah honor yayasan. Aset atau modal manusia berikutnya yaitu siswa atau peserta didik. Siswa yang kami miliki di SMA Katolik Aquino Amurang memiliki keberagaman, keunikan serta karakteristik mereka masing-masing. Siswa kami diberikan kesempatan belajar dan menggunakan fasilitas yang sama, sehingga mereka pun diberikan kesempatan berkembang di akademik dan non-akademik serta memperdalam kompetensinya masing-masing. Di sekolah kami juga ini, kami melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan yang ada, sehingga dari hasilnya siswa-siswa kami ini memiliki prestasi-prestasi baik di bidang akademik, non-akademik, termasuk di dalamnya di bidang olahraga, kesenian, dan sebagainya. Aset atau modal berikutnya yaitu aset fisik. Di sekolah kami memiliki gedung sekolah yang terdiri atas kurang lebih 2-4 lantai, di mana gedung kami ini terdiri atas beberapa ruangan kelas, ruangan laboratorium, baik laboratorium komputer, IPA, dan sebagainya. Kami juga memiliki perpustakaan, lapangan olahraga, juga peralatan fasilitas sarana prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Aset atau modal yang berikutnya yaitu modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma-norma dan aturan-aturan yang mengikat warga sekolah yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga sekolah, juga adanya unsur-unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas sekolah juga dengan masyarakat. Modal sosial ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok atau komunitas yang hidup berdampingan. Contoh adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Aset atau modal berikutnya yaitu modal lingkungan. Sekolah kami ini memiliki lingkungan yang sangat menunjang atas kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kami. Baik itu adanya taman sekolah, pepohonan, tanaman hidroponik, juga lokasi dari sekolah ini tidak jauh dengan pantai, dekat dengan lapangan sepak bola umum, dekat dengan jalan raya, juga dengan pusat perbelanjaan dan pusat kuliner.
Aset berikutnya yaitu aset modal budaya dan agama. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Sedangkan untuk kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Hasil pemetaan aset budaya dan agama yang ada di sekolah yang menunjang dalam kegiatan sekolah yang ada, yaitu adanya budaya positif, 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, kemudian adanya budaya masyarakat Minahasa yang melekat, adanya agama yang beragam, adanya hari-hari raya agama, adanya tempat-tempat ibadah penunjang kegiatan keagamaan dan kebiasaan baik lainnya yang berkaitan dengan budaya dan agama. Aset berikutnya yaitu aset atau modal politik. Aset atau modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya dalam unit sosial. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, sedangkan modal politik yang dimiliki di sekolah ini yaitu dilihat dari TNI dan Polri, yaitu adanya Koramil, dekat juga jangkauannya dengan Polsek dan Polres terdekat. Begitu juga dengan bidang kesehatan, yaitu adanya puskesmas dan rumah sakit terdekat. Adanya rumah sakit Kaloran, BK Amurang, dekat juga dengan puskesmas Amurang. Jalinan kerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu dari Pemkab Minsel dan Pemprov Sulut. Dan untuk dinas-dinas lainnya, yaitu dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan sebagainya. Ada juga dari badan-badan usaha, perusahaan, dan sebagainya, yaitu adanya kerjasama, adanya aset berupa PLN, Pegadaian, Cargill, Alfamart, Indomart, dan sebagainya. Dan aset yang terakhir yaitu aset atau modal finansial, yaitu adanya dana BOS, SPP, ekskul, pembangunan dari yayasan, dan sebagainya. Demikianlah untuk aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang saya bisa sajikan saat ini.